Halo, Terlihat, Pak. terlihat ya. Oke. Oke. Jadi sebetulnya ini mengulang gitu ya, apa yang sudah mungkin disampaikan oleh Bu Risma, tapi ini akan saya ulang karena menurut saya ini eh, penting gitu ya untuk Anda pahami secara konseptual gitu. Jadi intinya tuh apa? Oke. Jadi kalau Anda di awal mempelajari ekonomi teknik tentunya ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep ekonomi kan gitu ya. Konsep ekonomi itu apa? Minggu lalu saya sudah ulas sedikit tentang kita ini pertemuan ketiga gitu ya. Kita pertemuan ketiga, saya rasa di pertemuan pertama saya coba berikan Anda suatu pilihan di mana Anda diminta untuk memilih apakah akan diberi uang $1.000 setiap tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 atau langsung diberi $5.000 di tahun ke-0. Kalau secara jumlah tanpa memperhatikan konsep ekonomi, kalau kita total uang yang kita terima itu memang betul sama $5.000. Baik yang pilihan satu maupun pilihan dua gitu ya. Kalau Anda masih ingat di pertemuan pertama dengan saya berikan pilihan. Masih ingat? Halo? Masih, Pak. Atau belum saya sampaikan? Saya yang lupa. Sudah disampaikan ya, ada pilihan? Ya, sudah, Pak. Oke. Artinya kalau kita tidak menerapkan konsep ekonomi teknik gitu ya, atau prinsip-prinsip ekonomi rekayasa ini, kalau kita diberi uang $5.000 di tahun ke-0, atau pilihan kedua diberi uang $1.000 setiap tahun dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, itu memang sama. Biasanya kita kita bayangkan ya sama nilainya gitu ya, tergantung kita aja nih mau pegang uang sekarang atau nanti gitu ya. Kalau tahun ke-0 itu biasanya kita sebut present value atau nilai sekarang. Kalau nanti akhir tahun ke-1, akhir tahun ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-5 itu adalah nilai future atau masa depan. Nah, Anda sudah mempelajari juga apa itu yang disebut dengan future. Kenapa ada nilai sekarang dan kenapa ada nilai masa depan? Ternyata kan ada hubungannya dengan bunga nih salah satunya ya. Kenapa ada bunga? Ya itulah usaha eh, ya salah satunya di bidang keuangan ini gitu ya. Kalau orang pinjam uang, ya itu yang digandakan dengan diberi bunga. Nah, bunga ini kalau dalam ekonomi memang ada dua gitu ya. Bunga yang Anda bayarkan, ya berikan contoh ini ada dua nih. Bunga kalau ini apa namanya? Mau saya terlihat nggak ini? Halo, Lihat. oke, Terlihat, Pak. lihat ya. Jadi ada dua nih kalau Anda perhatikan bunga itu. Ada bunga dibayarkan, ada bunga diperoleh. Jadi jelas sebetulnya bunga itu dilihat dari sudut pandangnya dulu. Bisa Anda yang membayarkan bunga akibat Anda meminjam gitu ya, atau bunga yang Anda peroleh karena Anda menyimpan atau mendepositokan atau menginvestasikan suatu dana. Jadi ternyata bunga itu bisa Anda peroleh atau bisa Anda yang bayarkan tergantung dari mana sudut pandangnya. Kalau Anda yang pinjam ya Anda yang harus bayar bunga itu ke bank. Tapi kalau Anda yang menaruh uang itu menginvestasikan, ya bank yang akan membayarkan bunga terhadap investasi Anda. Gitu. Jadi ini konsep awalnya gitu. Bunga itu bisa bunga yang Anda bayarkan atau bunga yang Anda peroleh. Sebagai contoh nih kalau saya contohkan ada suatu kondisi, misalnya Anda meminjam uang pada 1 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000 pada bank. Dan Anda harus mengembalikan uang tersebut sebesar 1.100.000 tepat 1 tahun kemudian. Artinya nih, kalau saya coba hitung bunganya, ya, adalah kita harus bayar 1.100.000, sedangkan uang yang kita pinjam 1 juta ada 100.000 ini bunga yang harus kita bayar. Ini yang disebut dengan bunga yang kita bayarkan atau interest rate gitu ya. Berapa tingkat bunganya? Tingkat bunganya adalah
100.000 per 1 juta. Ternyata adalah kurang lebih 10% per tahun. Gitu ya. Ini adalah bunga yang Anda bayarkan. Kira-kira tingkat bunganya adalah 10% per tahun. Kalau saya tanya, berapa berarti bunga ini per bulan? Ada yang bisa jawab? Halo, masih ada di sini? Masih memperhatikan? Halo, 2,5. berapa? Suara saya jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Jadi kalau pertanyaan saya ini, kalau bunga itu disebutkan 10% per tahun, kalau ditanya ini per bulan bunganya berapa? Per bulan berapa bunganya kalau 10% per tahun? Ada yang tahu? Nggak ada? Nisa mana? Iya, Pak. Berapa bunganya Nisa kalau per tahunnya itu 10%? Kalau Di, dianggap berapa? dibagi 12. Betul, 10% dibagi 12. Berapa jadi kira-kira? 0,83. Ya, lebih kecil dari 1% ya. Artinya ketika itu adalah 10% per tahun, artinya per bulan berapa? Sekitar 0,8 gitu ya. 0,8 berapa persen per bulan. Ya, jadi itu Anda tinggal membagi saja gitu ya. Kalau ini saya gampangkan saja, misalnya ini sekarang 24% per tahun. Per bulannya berapa? Tinggal 24% dibagi 12. Artinya kita harus bayarkan bunga itu 2% per bulan. Gitu ya. Jadi itu bunga yang harus kita bayarkan. Nah, begitu juga sebaliknya. Bunga itu apa? Ada yang Anda peroleh. Gitu. Jadi dari bunga itu ada yang Anda peroleh. Kapan? Ketika Anda menginvestasikan tentunya ya, bukan Anda meminjam. Kalau Anda investasi uang ke bank, ini 1 Februari 2022 sebesar 1 juta pada instrumen deposito bank. Ini ya, deposito bank ini khusus gitu ya. Metode investasi di mana kita menaruh atau menyimpan dana di bank dengan ketentuan mengikuti prosedur yang ada di bank. Bisa disimpan per 3 bulan gitu ya, per bulan atau per 6 bulan gitu ya, tergantung. Nah, Anda memperoleh uang sebesar 1.025.000 tepat 1 tahun kemudian. Artinya bunga yang Anda peroleh adalah 1.025.000 dibagi dikurang 1 juta. Ini adalah 25.000 bunga yang Anda peroleh interest earn. Kalau dilihat ke tingkat bunganya adalah 25.000 dibagi 1 juta. Jadi ternyata tingkat bunganya itu hanya 2,5% per tahun. Jadi ya ini juga bisnis bank ya. Kalau kita ngutang gitu ya, ternyata kalau ngutang ini 10%. Tapi kalau kita simpan, baik itu dalam bentuk deposito, ya memang lebih kecil, hanya 2,5% per tahun. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah memang ada dua kondisi tadi ya, bisa itu bunga yang Anda bayarkan, bunga yang Anda peroleh. Dengan nominal yang sama, kalau Anda berhutang ke bank nilai yang sama, itu pasti tingkat bunga dari hutang Anda itu memang pasti lebih besar daripada tingkat bunga investasi Anda dalam bentuk misalnya deposito. Deposito sekarang mungkin ya betul hanya 2,5% per tahun gitu. Jadi kalau 2,5% per tahun berapa? Ini cuma per bulan. Oke, saya lanjut ya. Nah, kenapa saya jelaskan tadi ada interest rate dan rate of return gitu ya. Kalau ini adalah interest rate tingkat bunga, nah biasanya yang 2,5% ini kasih istilahnya adalah rate of return tingkat pengembaliannya. Jadi kalau kita tadi bunga dibayarkan itu interest rate,
Tapi kalau kita mendapatkan itu adalah rate of return, itu istilahnya. Jadi jangan bingung gitu ya. Berapa tingkat pengembaliannya, berapa tingkat bunga. Biasanya kalau tingkat bunga itu berapa yang Anda harus bayarkan. Tapi rate of return, tingkat pengembaliannya itu sama-sama bunga sebetulnya. Tapi bunga yang Anda peroleh gitu. Jadi nanti ke depannya kalau menghitung IRR itu tidak bingung. Internal rate of return. Oh, rate of return itu adalah tingkat pengembalian. Berapa bunga yang Anda peroleh, persentase bunga per tahun misalnya atau per bulan. Jadi jangan bingung dengan istilah interest rate atau rate of return. Tingkat bunga dengan tingkat pengembalian. Nah, saya masuk lagi ke sini. Sebetulnya ini saya rasa sudah dibahas gitu ya dengan Bu Risma. Hanya saya coba mengulang lagi karena ini penting ketika Anda akan menghitung atau mengevaluasi suatu proyek nanti di tugas besar Anda gitu. Anda mau hitung berapa NPV-nya, berapa IRR-nya, nanti berapa benefit cost ratio-nya, itu perlu diperhitungkan berapa MAR-nya. MAR ini adalah minimum attractive rate of return. Jadi kalau Anda berinvestasi tadi, sebetulnya Anda sudah ada bayangan di kepala Anda. Saya tuh sebetulnya berapa sih tingkat pengembalian minimal yang menarik yang harus saya dapatkan. Kalau di sini digambarkan, coba Anda perhatikan di sini. Ini ada suatu gambar tentang panah dari bawah ke atas ini menunjukkan tingkat pengembalian tadi ya. Bunga yang Anda peroleh tadi itu, tingkat pengembalian tadi, rate of return-nya berapa persen. Perhatikan di sini. Nah, yang paling dasar ini, yang paling bawah, rate of return on safe investment. Ada yang tahu apa ini? Silakan kalau ada yang tahu. Bisa dibahas. Halo? Belum tahu, Pak. Rate of return on safe investment belum tahu ya. Yang lain? Halo? Belum tahu juga. Oke. Tapi MAR sudah pernah dibahas ya sama Bu Risma. Sudah ada di tugas juga berapa MAR gitu. Sudah, Pak, kalau itu. Oke, tapi saya ulas lagi. Coba perhatikan. Ini ada panah ya, menunjukkan dari bawah ke atas rate of return. Semakin bawah ini pasti tingkat pengembaliannya kecil, semakin atas ini tingkat pengembalian semakin besar gitu. Jadi kalau saya tunjukkan misalnya pakai persentase, misalnya di sini 100%. Contoh aja ya, ini biar Anda kebayang, atau jangan 100% ya, 100% terlalu besar gitu, rate of return 100% gitu ya. Katakan ini ya memang tidak bisa disebut nilainya ya, tapi ke atas itu semakin besar nih semakin besar. Nah ke bawah ini artinya semakin kecil. Oke. Nah saya bahas sekarang ini rate of return on safe investment. Apa tadi rate of return? Baru kita bahas tadi rate of return. Tingkat pengembalian, Pak. Jadi bunga yang Anda peroleh gitu ya, kalau Anda investasi, ini berapa persentase tingkat pengembalian tadi? Saya balik lagi nih biar nggak bingung ya. Rate of return-nya kalau nih Anda investasi 1 juta, datang ke bank. Saya mau deposito bang, uang saya 1 juta. Nanti saya ambil 1 tahun kemudian nih kata bank. Nanti 1 tahun kemudian kurang lebih dapatnya 1.025.000. Artinya bunga yang Anda peroleh itu 25.000 rupiah. Kalau pakai di persentasekan tingkat bunganya kurang lebih 2,5% rate of return Anda itu dari bisnis deposito ini, dari usaha deposito yang Anda lakukan ke bank. Deposito itu ya semacam ini ya, menyimpan uang saja seperti nabung gitu. Tapi kan kalau nabung itu kapanpun Anda mau ambil bisa gitu ya. Tapi kalau deposito ini nggak setiap waktu bisa diambil. Misalnya Anda mendepositokan uang 1 juta, Anda akan pilih skemanya di bank itu. Misalnya ada skema 1 bulan kah yang bisa diambil. Jadi kalau di bawah 1 bulan belum bisa diambil.
Atau misalnya Anda pakai skema yang per 3 bulan. Atau ada skema yang per 6 bulan. Jadi itu bedanya, hampir sama dengan menabung. Tapi bedanya kalau menabung itu, kapanpun Anda mau ambil uang tabungan itu, ya bisa gitu. Tapi kalau pakai instrumen deposito, nggak sembarang bisa diambil. Bisa diambil, tapi nanti ada charge administrasinya gitu. Jadi beda. Kenapa jadi ada deposito? Biar bank itu tenang gitu ya. Yang mau diusahakan dananya itu bank sudah dipastikan tidak akan diambil. Bayangkan kalau di akun bank biasa Anda menyimpan, kan bank harus menyiapkan uang karena kapanpun waktu Anda harus diberi harus bisa mengambil uang Anda itu gitu ya, likuiditasnya tinggi. Saya tanya di sini, ada yang pernah pengalaman mendepositokan uangnya? Halo? Belum, Pak. Ada yang pernah? Belum? Semua belum? Oke, jadi bedanya itu ya, mirip sekali dengan menabung. Hanya bedanya kalau deposito itu ada jangka waktunya. Jadi nggak bisa sembarang waktu Anda ambil. Anda sepakati dulu dengan banknya. Saya mau deposito per berapa bulan gitu. Per bulan kah? Misalnya per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Nanti misalnya udah habis waktunya 6 bulan, nanti Anda ditanya lagi nih, mau lanjut atau mau diambil uangnya gitu ya. Jadi seperti itu bedanya. Kalau bunga menabung ini pasti jauh lebih kecil dari ini gitu ya. Kalau menabung kan sudah pernah ya semua ya. Halo. Kenapa? Kalau bunga tabungan tuh ada yang pernah ngitung nggak? Uang Anda di bank berapa? Oh, dapat bunga sekian. Ada yang pernah ngecek berapa sih gitu? Ada? Enggak sih, Pak, belum. Belum pernah. Cuma lihat dari M-Banking, Pak. Gimana? Gimana tuh? Nggak apa-apa, kita diskusi aja biar kebayang gitu. Saya takutnya cerita yang panjang lebar tapi Anda tidak tidak bisa membayangkan gitu ya. Gimana yang M-Banking tadi? Iya, Pak. Kalau lihat dari M-Banking kan tahu ya apa namanya tabungan kita masuk berapa terus tiap bulannya ada potongan pajak sama tambahan dari bunga dari banknya. Hmm. Cuman lihat tahu dari situ sih. Cuman kalau berapa persen dari tabungannya saya nggak ngitung sih, Pak. Ya oke, coba nanti Anda hitung sendiri aja. Nggak perlu uang besar atau kecil gitu, itu kan namanya persentase saja. Pasti menurut saya jauh di bawah ini gitu ya, tingkat bunga kalau kita menyimpan uang di bank saja, skemanya menabung gitu ya. Nggak akan mungkin di atas 2,5% ini. Kalau nggak percaya, cek aja. Tabungan Anda misalnya ya, punya uang berapa misalnya di tabungan. 1 juta, apakah bunganya tahun depan jadi 25.000 tambahnya gitu? Pasti tidak gitu, karena bunga tabungan itu jauh lebih kecil dari 2,5%. Itu ya, jadi maksud saya. Jadi yang dimaksud deposito itu mirip dengan menabung, hanya bedanya ada jangka waktu tertentu bahwa uang itu belum bisa langsung diambil. Kalau Anda ambil skema 1 bulan, ya udah 1 bulan itu harus disimpan di bank agar bank bisa memutar dan gitu ya. Itu yang disebut deposito. Nah, saya masuk lagi ke sini. Return on safe investment artinya adalah tingkat pengembalian pada investasi yang aman. Safe itu kan aman. Investasi yang aman itu apa? Contohnya itu tadi salah satunya. Investasi aman itu salah satunya adalah deposito tadi salah satunya. Ada yang bisa menebak kira-kira kenapa deposito dianggap investasi yang aman? Halo, Bunganya masih masuk akal, Pak. kenapa? Biasanya karena bunganya masih masuk akal. Bunganya masuk akal. Oke, yang lain? Kenapa investasi di deposito itu orang bilang aman tuh di deposito? Kenapa? Resiko ruginya kecil, Pak. Apa? Resiko kerugiannya kecil. Resikonya kecil. Nah, itu lebih mendekati ya. Siapa tadi? Evi. Evi, resikonya kecil. Jadi Evi udah masuk resiko gitu betul ya.
deposito ini memang hampir tidak ada resiko. Hampir tidak ada. Ini kecil. Apalagi untuk nilai-nilai, misalnya Anda mendepositokan di bawah 2M gitu, lebih kecil dari 2 miliar rupiah, ini dijamin sama lembaga penjamin simpanan namanya LPS. Jadi misalnya ya, Anda deposito ke bank uang tadi 1 juta, tidak pernah itu bulan depannya itu tadinya bunganya 2,5%, jadi minus 2,5% itu nggak pernah. Karena memang sudah perjanjiannya udah tiap bulan, tiap tahun 2,5%. Beda kalau kita investasi di mana-mana gitu ya, di berusaha di tempat lain, misalnya Anda berdagang kan pasti nggak mungkin untung terus, betul nggak? Halo. Iya, Pak. Jadi kalau Anda jualan, misalnya coba Anda jualan, misalnya jualan roti, jualan apapun itu gitu ya, apakah pasti selalu untung? Jawabannya pasti tidak kalau kita berusaha gitu ya. Namanya usaha pasti ada untung, ada rugi. Tapi ini nih ya, ini skema perbankan, kita ikuti aja. Namanya kita menyimpan dana, tiba-tiba pasti aja untung selalu. Anda bayangkan kalau uang Anda tadi 1 juta, dapatnya 25.000. Itu kalau uang Anda 1 miliar berapa? Gitu kan? Jadi 25 berapa? Kalau 1 miliar uang Anda? Halo? Balik lagi ke sini. Kalau 1 miliar ini 1 tahun kemudian jadi berapa uang Anda? 25 juta, Pak. Saya nggak bisa lihat mahasiswa nih, kalau coba saya tanya Meliana Rizky. Hadir, Pak. Tadi kalau rate of return-nya 2,5%, Meliana, kalau kita deposito uang 1 miliar, tahun depan kita dapat berapa? 1 miliar 250 juta. 2,5%. 2,5% dari 1 miliar berapa? 0,025. 25 juta. 25 juta. Itu kalau Anda investasikan 1 miliar, dapatnya tahun depan itu 25 juta. Kalau rate of return atau tingkat bunga itu 2,5%. Bayangkan, Anda tinggal tidur, punya uang 1 miliar, tahun depan itu dapat 25 juta. Sekarang saya tanya lagi si Anang, mana Anang? Halo Anang, hadir masih? Oke, kita ini deh, kita foto dulu, saya mau lihat mahasiswanya ada apa enggak. Nisa, ambil bukti perkuliahannya, di foto kita ya. Ya, baik, Pak. Apa yang belum hadir? Oh, oke, saya ganti nama dulu sebentar. Oke, sambil menunggu yang lain yang hadir, artinya ini Farel. Farel tadi kalau kata Meliana 1 miliar itu tahun depannya 25 juta. Kalau Farel punya uang 10 miliar, masukin ke deposito, tingkat pengembalian bunga depositonya 2,5%. Tahun depan dapat berapa Farel? Tadi 10 miliar ya Pak, 250 mungkin Pak, 250 juta, Ya, karena 2,5% dari 10 miliar bayangkan tadi. kalau Anda punya uang 10 miliar itu dimasukkan ke deposito, tinggal tidur, tahun depannya dapat 250 juta. Itu yang disebut safe investment, investasi yang aman, nggak ada resikonya.
Jadi nggak perlu tuh uang 10 miliar Anda putar untuk berbisnis, berusaha, itu enggak. Kalau orangnya hobinya bukan hobi berusaha gitu ya, berdagang, oh gue punya uang 10 miliar, gue masukin aja deposito. Tahun depan dapat 250 juta. Gitu ya. Safli mana Safli? Anang? Nah, lagi nggak ada. Oke, di foto Nisa tolong. Kemudian di-share nanti bukti perkuliahan. Fotonya diambil sekarang ya. 1, Ya. 2, 3. Sudah, Pak. Oke, saya lanjut ya. Ternyata orang masih ada di sini. Saya kira lagi pada tidur. Saya lanjut nih. Ya, ini perhatikan. Jadi bayangkan oleh Anda ya, rate of return on self investment. Kenapa dikatakan self investment? Karena hampir sama sekali nggak ada resikonya. Kalau Anda berdagang, berusaha, berbisnis, apalagi bisnis konstruksi, itu resikonya tinggi. Apa resiko bisnis konstruksi coba? Ada yang tahu nggak? Yang udah bekerja, kalau Anda usaha jadi konsultan, jadi kontraktor nih. Apa kira-kira resiko kegagalan itu apa sih dalam bisnis itu? Oh, jadi kontraktor? Atau nggak ada resikonya? Ada Pak. Silakan. Resikonya jadi kontraktor kalau kesalahan dalam perhitungan waktunya, Pak. Oke, salah dalam menghitung waktu. Waktu apa nih? Waktu pekerjaannya, Pak. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya si dalam penjadwalan pekerjaannya terlalu cepat, maka kan harus dibarengi dengan banyaknya jumlah sumber daya manusia dan waktu lemburnya. Jadi terkadang karena salah perkiraan dalam waktu pengerjaannya, jadi uang itu lebih banyak keluar di biaya ini Pak pekerjanya, bukan materialnya. Ya, oke, itu resiko. Tapi sebetulnya itu bukan resiko, itu namanya permasalahan di penjadwalan saja gitu. Maksud saya ya, kalau kita bicara resiko kegagalan kontraktor itu misalnya ya, saya beri clue. Kalau dalam manajemen proyek itu disebut targetnya adalah mutu, kemudian waktu, tepat biaya. Mutunya tepat, waktunya juga sesuai jadwal, kemudian biayanya juga di bawah biaya misalnya rencana atau RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Kalau kontraktor tidak sesuai mutu pekerjaannya gimana? Resiko apa yang dia dapat? Misalnya saya kasih contoh, mau ngecor beton, di spesifikasi bicaranya 30 MPa. Ternyata hasil pengujian Anda gitu ya, uji kuat tekan beton di lapangan, di lab gitu ya. Oh ternyata ini 20 MPa. Tercapai nggak mutunya? Tidak, Pak. Tidak. Ada konsekuensinya nggak kalau tidak tercapai mutunya? Kena TGR, Pak. Apa? Kena TGR. Apa itu? Tuntutan ganti rugi kalau di pemerintah. Ganti rugi. Kalau di secara umum harusnya kan tidak sesuai spesifikasi. Kalau tidak sesuai spek, gimana? Apakah diterima pekerjaannya? Misalnya kalau tidak terima, harus dibongkar, harus reward, artinya kan biaya tambahan. Yang tadinya mengejar keuntungan malah rugi, misalkan seperti itu. Atau misalnya beberapa spek mengatakan kalau di bawah spek yang disyaratkan tapi masih masuk toleransi, artinya dia berapa persentase mutu beton yang tidak tercapai ini itu. Jadi pembayarannya akan terpotong gitu karena mutu tidak tercapai. Itu satu ya, resiko kegagalan mutu gitu. Kita nggak bisa mencapai mutu yang diharapkan. Konstruksi banyak resiko-resiko kegagalan terhadap waktu, misalnya terlambat Sugihartono, proyek Anda berapa target waktu pengerjaannya berapa lama?
Halo. Terus siapa yang sudah bekerja di kontraktor? Ada? Nggak ada. Artinya misalnya saya berikan contoh. Misalnya diberikan jadwal waktu pengerjaan proyeknya 2 tahun. Kemudian Anda menyelesaikan, tim Anda atau kontraktor Anda menyelesaikan 2 tahun 1 bulan. Misalnya. Ada risiko keterlambatan nggak itu? Halo. Ada, Pak. Apa yang harus kita lakukan konsekuensinya kalau terlambat itu? Kalau di proyek saya sih kita belum pernah dapat denda kayak gitu, Pak. Soalnya ketika udah hamin 1 bulan gitu, si bakal ada kita udah menganalisis bakal ada keterlambatan. Kalau di proyek saya sih langsung ngajuin apa namanya adendum perpanjangan waktu gitu, Pak. Disertai dengan alasan-alasannya gitu. Dan itu sih yang sering terjadi sih, Pak. Kalau di saya ya, jadi saya belum pernah ngalamin yang proyek dapat denda gitu, Pak. Oke. Jadi memang banyak ya, tergantung kliennya juga gitu ya. Biasanya yang ownernya pemerintah pusat atau kementerian gitu ya, ownernya Kementerian PU kan, Kementerian Pendidikan misalnya ya. Kenapa? Karena dia ada permasalahan dengan kontrak gitu. Nanti ada temuan dari inspektorat, dari BPK gitu. Kalau proyek-proyek swasta biasanya memang akan lebih fleksibel karena swasta itu ya namanya penggunaan uangnya uang milik swasta kan nggak ada pertanggungjawaban terhadap rakyat gitu. Tapi kalau di pemerintahan biasanya lebih strict gitu ya. Farel proyek ini proyek swasta apa Proyek proyek swasta, pemerintah? Pak. Ya, kalau proyek swasta memang lebih fleksibel gitu ya. Bahkan mungkin bisa dinegosiasi. Apalagi misalnya keterlambatannya karena permintaan klien gitu ya. Ada VO dari klien, ada penambahan item gitu ya, ada perubahan keinginan dari klien itu biasanya bisa dinegosiasi. Tapi kalau Anda bekerja di pemerintahan biasanya itu lebih strict gitu ya. Karena apa? Pemerintah juga takut nanti kalau saya nggak memberikan denda ke kontraktor itu dianggap nanti saya merugikan negara gitu. Akibatnya dia menjalankan skema tadi. Jadi kalau denda diberi denda 1/1000, nih 1/1000 dari nilai kontrak itu biasanya memang di pemerintah. Gitu. Kalau di swasta memang saya jarang menemukan ada denda itu karena memang lebih fleksibel gitu. Apalagi tadi keterlambatan itu diakibatkan oleh owner atau klien itu sendiri. Tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini sebetulnya kalau di dalam kontrak gitu disebutkan biasanya keterlambatan itu ada konsekuensi terhadap pembayaran denda. Jadi belum tentu Anda untung, Anda terlambat, Anda dapat denda. Gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau saya balik lagi ke sini nih, kalau bisnis konstruksi itu tidak bisa disebut safe investment karena banyak resiko untuk bisnis konstruksi itu. Tadi ya kegagalan mutu, keterlambatan pekerjaan, gitu ya. Kemudian rencana anggaran pelaksanaannya juga tidak sesuai sehingga biayanya juga cost overrun biasa istilahnya gitu ya. Jadi nggak bisa kalau bisnis konstruksi itu dibilang safe investment. Yang bisa disebut safe investment itu salah satunya adalah deposito. Karena deposito itu mau Anda simpan uang berapa gitu ya. Memang yang dijamin hanya 2 miliar gitu. Kalau dana Anda tadi hampir 10 miliar, kemudian ada kegagalan di bank tersebut sehingga tidak bisa mengembalikan dana, itu memang LPS hanya bisa menjamin maksimum 2 miliar. LPS itu lembaga menjamin simpanan gitu ya. Baik dana Anda di bank, itu biasanya dana yang Anda simpan di bank. Sebentar ya, saya baterainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang safe investment. Artinya safe investment itu investasi yang aman. Investasi yang aman kan kecil ya. Tadi saya contohkan berapa tadi ini rate of return-nya tadi di atas. Ini berapa?
nilainya? Halo, 2,5%, Pak. 2,5% ya. Jadi kalau Anda bicara tentang rate of return safe investment ya memang kecil. Tingkat pengembalian hanya 2,5% gitu ya. Kalau MAR apa MAR? MAR apa? Halo? Minimum attractive rate of return, Pak. Iya, tingkat pengembalian minimal yang menarik. Jadi kalau Anda usaha nih, nilai MAR-nya itu harus lebih tinggi dari apa ini? Apa ini tadi? Rate of return safe investment. Rate of return dari safe investment deposito contohnya tadi. Kalau bayangan saya seperti ini. Anda punya uang tadi ya 1 miliar. Anda depositokan itu tahun depan udah dapat 25 juta. Nah, kalau Anda coba uang 1 miliar itu diinvestasikan, Anda jadi kontraktor, Anda jadi vendor, Anda jadi supplier gitu ya, supplier material, supplier alat gitu. Dari dana yang Anda simpan misalnya 1 miliar di sini, kemudian tahun depan ternyata cuma jadi 1,01 M, artinya 1 miliar 10 juta, berapa ini bunganya ini, tingkat pengembaliannya ini, kalau bisnis seperti ini? Berapa? Ini udah saya tulis ini. Berapa? 1%. 1% kan? Jadi kalau realisasinya 1%, ya jangan bisnis gitu, mending kita depositoin aja uangnya. Jadi kalau realisasi Anda udah tahu nih, oh bisnis konstruksi si A itu dengan uang 1 miliar, lah untungnya tahun depan cuma 10 juta, artinya cuma 1%. Yang ngapain capek-capek bisnis gitu, mendingan Anda tidur uangnya masukkan ke deposito 1 miliar juga jadi 1 miliar 25 juta tahun depan. Jadi secara konsep, secara teori, yang namanya MARR atau Minimum Attractive Rate of Return atau tingkat pengembalian yang menarik dari suatu usaha Anda, investasi Anda itu harus lebih tinggi dari apa ini? Rate of Return on Safe Investment. Kalau saya hapus lagi di sini, ya ini harus lebih besar dari 2,5% dong, gitu ya. Betul nggak? Kalau Anda usaha kan, nggak mungkin nih Anda usaha di sini dapatnya cuma 1% marnya. Wah, ngapain usaha gitu ya. Kalau mar Anda ambil 1%, saya mendingan masukin uang ke deposito. Kenapa di deposito aja tahun depan dapat 2,5% dari uang yang saya investasikan. Artinya MARR itu harus lebih besar dari safe investment ini. Artinya kalau safe investment 2,5%, ya saya harus jauh di atas itu gitu. Berapa? Nah, ini yang harus kita prediksi. Gitu ya. Dari mana ini kita memprediksi nilai MAR ini? Nilai MAR itu sebetulnya ada rumusnya ya. Anda juga mungkin sudah diinformasikan, tapi saya tuh lebih senang pemahaman konseptualnya gitu ya. Jadi kalau rate of return orang berusaha konstruksi jangan 2,5% dong. 2,5% mah Anda masukin aja uang deposito Anda tidur, tahun depan juga dapat uang gitu dari bank gitu ya. Nah, kalau saya ambil contoh seperti ini, kita baca di sini. Dalam suatu proyek, suatu perusahaan menggunakan 30% kebutuhan dari equity perusahaan. Equity itu apa? Modal sendiri perusahaan. Atau uang dari dompet perusahaan itu sendiri. 30%. Dan 70% pinjaman kepada perbankan. Jadi bayangkan nih kalau ada bisnis konstruksi, misalnya kalau Anda TPPG ini ada proyek, misalnya proyek peningkatan kapasitas struktur gedung, tadinya misalnya 2 lantai jadi 5 lantai, berapa nilai proyeknya? Saya ambil contoh lagi misalnya. Ternyata nilai proyeknya 1 M. Jadi berapa uang dari modal sendiri, berapa pinjem? Modal sendiri berapa jadinya nih? Halo. 300 juta. Oke, jadi modal sendirinya ini kurang lebih 300
juta. Pinjam ke bank kurang lebih 700 juta. Ini ya. Jadi ini kondisinya seperti itu. Di bisnis itu biasa seperti ini ya, pinjam. Bahkan banyak juga kondisinya kebutuhan dana 1 miliar dia pinjam ke bank semuanya gitu. Walaupun memang persyaratannya sulit. Kecuali dia punya jaminan-jaminan yang bisa digunakan gitu ya, untuk meminjam dana. Oke, ini kondisinya ya. Anda punya uang atau butuh pendanaan proyek 1 miliar, Anda gunakan modal sendiri dari dompet sendiri 300 juta atau dari keuangan perusahaan gitu ya 300 juta, 700 jutanya pinjam ke bank. Nah, ada kondisi yang kedua nih. Baca di sini. Jika equity itu apa tadi? Modal sendiri memiliki interest earn rate sebesar 2,5%. Apa tadi interest earn rate? Biar bunga perolehan. Interest earn rate, balik lagi deh kalau lupa. Interest earn rate atau artinya rate of return ya. Jadi kalau si equity itu interest earn rate-nya 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena deposito tadi ya. Dan pinjaman memiliki interest paid. Interest paid yang mana? Yang atas. Berapa? 10%. Maka biaya dari pendanaan tersebut adalah, sini kita kurang lebih 0,3 M ini 300 juta kali 2,5%. Yang ini 0,7 adalah 700 juta dikali 10%. Jadi weight average of cost capital atau biaya modal ini tadi adalah 7,75%. Dari mana datangnya ini? Oke, saya ulang lagi. Kalau Anda punya uang 300 juta untuk modal bisnis, kan saya cerita tadi yang namanya bisnis itu, dia harus punya MARR-nya itu harus lebih besar dari safe investment, dalam hal ini misalnya deposito. Jadi saya ambil kasus, kalau saya tidak berbisnis, saya tidur tadi, saya masukkan uang tadi ke deposito bank, dari 300 juta itu saya dapat 2,5%. Artinya kurang lebih 0,3 kali 2,5. Ya. Ini adalah 0,75%. Kemudian dari pinjaman bank tadi, interest rate-nya kan 10%. 10% dari 700 juta tadi ya, 0,7 kali 10%. Jadi kalau ini saya tambah, kurang lebih gitu ya, kasarnya WACC-nya itu adalah 7,75% cost capital. Jadi di sini saya bisa ambil contoh. Kalau safe investment tadi 2,5%, ternyata rank of cost capital itu di sini 7,5. 7, berapa ini? 7,75. 7,75. Nah, yang disebut rate of return atau MARR itu harus lebih besar, rate of return-nya harus lebih besar daripada MARR gitu ya. MARR itu harus lebih besar dari WACC. Jadi, kalau saya anggap di sini MARR, ya kurang lebih MARR-nya adalah 7,75%. Kenapa? Ini tadi karena struktur dananya seperti ini. Kalau saya punya modal 300 juta, jadi biaya modal itu bisa saya anggap, kalau saya uang 300 juta ini nggak saya bisnisin, saya masukkan ke deposito, jadi udah menghasilkan 2,5%. 0,75 tadi. Kemudian tambah lagi nih 0,7 kali 10%. Jadi kurang lebih 7,75% nilai mahar. Artinya, ya halo. Oke, artinya tingkat pengembalian yang menarik itu ternyata 7,75%. Itu untuk satu kondisi tertentu, bisa beda-beda.
Nah, kalau saya ambil contoh lagi di suatu perusahaan, MARR itu dia banyak memberikan syarat gitu ya. Ada yang menyaratkan di sini gitu ya. MA ini WACC plus 2%. Artinya kalau WACC-nya 7,75, ini berapa? 2%. Berapa marnya? 9,75%. Ini dapatnya dari mana? Dari bisnis, dari pengalaman. Dari tahu menghadapi resiko tadi. Kalau saya bisnis konstruksi mah suka ada kegagalan, keterlambatan, suka ada kegagalan mencapai mutu, sudah ada kegagalan, biaya pasti meningkat gitu ya dari apa yang direncanakan. Jadi saya ambil deh kurang lebih selalu harus ditambahin 2%. Itu kan dari pengalaman boleh aja. Namanya juga kan tingkat pengembalian minimal yang menarik. Menarik bagi siapa? Ya menarik bagi setiap perusahaan, individu yang berusaha tadi. Berdasarkan pengalamannya gitu ya. Jadi kalau Anda nanti menghitung MARR, berapa sih sebetulnya keuntungan yang layak diambil, ya Anda kurang lebih harus di atas rate of return. Kemudian Anda harus juga menghitung cost of capitalnya. Cost of capital ini adalah bunga modal gitu ya, biaya modal. Kenapa ada biaya modal? Karena ada modal itu juga kita pinjam dari bank yang harus bayar bunga. Jadi nggak mungkin ya. Kalau Anda punya bisnis konstruksi, apa tadi, sekarang membangun gedung, bangunan gedungnya 1 miliar, kemudian Anda untungnya 5%. Padahal Anda sudah hitung-hitung nih, biaya modal dan resiko kurang lebih minimal kalau bisa untung itu segini. Jadi kan nggak mungkin kalau Anda ambil untungnya 5%, karena biaya modalnya aja udah 9,75%. Atau kalau saya ambilkan contoh minggu lalu, kalau Anda masih ingat, kalau saya bisnis konstruksi, modalnya 1 miliar, saya harus bayar ke bank 10% dari 1 miliar. Itu kan sudah jadi 1,1 ya, 110%. Atau bunga yang Anda harus bayarkan ke bank 10%. Nggak mungkin dong Anda berusaha kemudian untungnya cuma di bawah 10%. Artinya buat bayar utang ke bank aja nggak nutup. Gitu. Itu yang Anda harus perkirakan dalam berbisnis konstruksi itu tadi. Sumber pendanaannya dari mana? Kalau ada pinjaman dana ke bank, berapa pembayaran bunganya? Gitu ya. Cash flow-nya harus dihitung. Gitu ya. Di bulan keberapa gitu pinjamnya? Di bulan berapa harus mengembalikan? Gitu ya. Itu penting kalau dikonstruksi. Perhitungan-perhitungan cash flow itu penting. Kapan kita akan membeli material? Kapan pendanaan dari klien masuk? Selisihnya nggak boleh minus semua itu cash flow kita. Kalau minus artinya kita ada problem nanti di proyek konstruksi. Habis ini ada pertanyaan, silakan. Apa jadi urutan Pak? Ya, silakan. Siapa yang tanya? Masih kurang ngerti. Siapa saya Pak? Tadi Kurang kan di situ jelas di ya suaranya. Halo Pak. Ya, gimana? Saya kurang ngerti. Tadi kan keterangannya itu rate of return lebih besar dari MARR dan MARR lebih besar dari ACC ya Pak. Ya. Nah, sedangkan tadi rate of return-nya itu 2,5% Pak. Nah, itu berarti tidak memenuhi Pak atau gimana? Sedangkan MARR-nya 7,75. Oke, saya balik lagi ya ke yang tadi berarti pertanyaannya. Ini masih terlihat? Halo? Saya full? Masih, Pak. Masih ya. Ini kan kita udah hitung WACC-nya 7,75. Ini 7,75%. Si MARR syaratnya berapa? Harus lebih? Harus lebih besar. Harus lebih besar dari 7,75. Kalau saya ambil ini 7,76, udah lebih besar? Ya, lebih besar, Pak. Udah lebih besar kan dari WACC. Kemudian berapa rate of return yang harus kita ambil? Ya ini tadi, MAR-nya ini. Jadi minimal rate of return-nya adalah 7,76.
Karena ini lebih besar atau sama dengan ini lebih besar. Kalau yang 2,5% itu adalah rate of return of self investment. Yang saya maksud di sini adalah rate of return ketika Anda usaha tadi. Ini rate of return kalau deposito ke bank. Kalau ini rate of return ketika berbisnis. Gitu Saiful. Oh iya, iya. Halo Ngerti, Pak. Saiful. Gimana? Ngerti, Pak. Jadi nilai rate of return itu boleh sama dengan MIRR atau lebih besar juga. Iya, iya. Bahkan ada ini, makanya saya berikan contoh perusahaan tertentu, saya nggak sebut namanya, tapi salah satu perusahaan di konstruksi 5 besar, Anda bisa tahu lah yang di Indonesia, BUMN, dia punya syarat misalnya. MIRR dia 2% lebih besar dari WACC. Kalau WACC 7,75, ini jadi berapa tadi? 9,7. 9,7. Dia lebih besar. Kenapa dia tambah 2% itu tadi? Dia udah punya pengalaman berbisnis di bidang konstruksi. Berdasarkan pengalaman dia, oh kalau kita bisnis di konstruksi mah ada aja problemnya. Apa? Oh, keterlambatan. Nanti ada potensi kita kena denda. Oh, misalnya ada kegagalan mutu akibat kesalahan prosedur pelaksanaan misalnya ya. Sehingga kita pembayarannya kurang dari apa yang harus kita terima. Ada risiko-risiko itu ketika Anda menentukan berapa sih benefit atau tingkat pengembalian kita harapkan, kita harus tambahkan dulu karena apa? Ada risiko-risiko itu. Gitu. Dari mana 2% ini saya juga nggak tahu. Ini dari pengalaman dia pastinya. Oh kalau konstruksi mah kurang lebih gitu. Itu maksud saya. Jadi kalau MIRR 9,75 ya pasti rate of return kan di atas 9,75 gitu. Anda ambil berapa di sini? Kalau Anda bikin perusahaan ya nanti ya terserah Anda berapa keuntungannya. Saja Anda, saya mau ambilnya 10%. Ini kalau di bisnis konstruksi semua terhitung ya. Kalau di swasta, di pemerintah. Tapi kalau bisnis-bisnis lain nggak seperti ini gitu ya. Kalau Anda misalnya reseller barang apa, Anda hitung aja keuntungannya. Biaya modalnya berapa? Oh, modalnya gue harus beli bensin karena ngambil barangnya ke suatu tempat gitu ya. Jadi nggak mungkin keuntungannya di bawah dari biaya yang udah kita keluarkan. Ada biaya ongkirnya, ada biaya macam-macam gitu ya, asuransi dan lain sebagainya. Ini Anda bisa hitung. Jadi berapa sih rate of return? Rate of return Anda harus tahu dulu berapa biaya modalnya. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau dari jurnal yang saya temukan, ada istilahnya itu rate of investment. Itu tuh sama kayak rate of return. Ya, rate of investment sama lah. Rate of ROI, ada ROR gitu ya, ada ROA nanti return of asset, return on ROE, return on equity. Ya, itu sama-sama semuanya hanya beda ininya saja objeknya. Kalau rate of return kan tingkat pengembalian. Kalau rate of investment bahasanya sama juga, tapi tingkat pengembalian atas investasi ya sama juga. Investasinya apa tadi? Investasinya adalah deposito tadi kan, yang ini. Gitu ya. Izin Sama bertanya lagi, Pak. ROI sama rate Kalau of return. kalau misalkan biaya proyeknya itu biaya sendiri semua, 100%, berarti di perbandingan untuk WACC-nya itu dari kita deposito ke bank ya. Gimana? Kalau misalkan proyeknya itu biaya sendiri 100%, berarti perbandingan untuk menghitung WACC-nya itu atau menghitung MAR-nya itu dari kita misalkan mendepositokan uang tersebut ya. Nggak harus deposito gitu. Deposito itu sebetulnya hanya perbandingan gitu. Kalau Anda punya uang tadi 100%, didepositokan tuh udah dapat segitu loh. Masa iya Anda udah bisnis itu mencurahkan waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Wah, semua dipikirin untuk ngurusin usaha, tapi untungnya di bawah deposito gitu. Itu kan aneh gitu. Ini hanya sebetulnya nggak ada angka-angkanya ya, tapi kurang lebih nih lihat.
Kalau save investment di sini kan kurang lebih MAR itu lebih tinggi lah dari save investment ini gitu. Itu tadi maksudnya. Siapa yang tanya tadi? Evi, Pak. Evi. Iya betul Evi. Jadi kurang lebih janganlah kalau mau investasi tapi bunganya apa namanya untungnya nanti cuman 2,5% ya mending saya depositoin aja. Ini hanya konsep Evi bahwasannya kalau kita berbisnis berinvestasi yang namanya MARR atau berapa sih tingkat pengembalian yang kita harapkan gitu yang menarik bagi kita ya pasti yang menarik itu lebih tinggi dari rate of return dari save investment. Jadi kalau Evi bilangnya kalau kita modalnya 100% artinya perbandingannya save investment bisa gitu ya. Jadi paling tidak lebih besar daripada deposito betul gitu 2,5%. Gimana Evi Marti? Oh iya, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan silakan. Nggak perlu saya harus bahas yang terlalu rumit gitu ya, tapi konsep dasarnya Anda juga harus bayangkan gitu. Kenapa MARR harus lebih besar dari deposito, bunga deposito ya jelas. MARR kan saya udah berusaha setahun ini berapa lah ya yang harus saya keluarkan waktu yang saya gunakan untuk berbisnis gitu. Masa sama dengan bunga deposito? Bunga deposito itu kan orang tidur gitu ya masukin uang ke bank, dia masukin uang ke bank terus tinggal tidur gitu ya, kasarnya 1 tahun bangun dapat dia itu 2,5% dari uang dia. Jadi kalau berusaha ya harusnya jauh di atas itu, apalagi ada modal bayar uang ke bank gitu ya 10%, atau ada lagi pinjaman ke asuransi yang bunganya jauh lebih besar gitu. Apalagi pinjamnya ke rentenir gitu ya bunganya bisa 30%. Berapa yang kita kejar? Jadi memang hati-hati mencari pendanaan apalagi di bisnis konstruksi. Biasanya kalau di bisnis konstruksi itu pendanaannya dari mana kalau orang nggak punya uang? Ada yang tahu? Kalau kontraktor nggak punya uang di awal, dia dananya dari mana? Pinjem Pak, Dari mana? dari bank pinjam. Kalau misalnya nggak bisa pinjam Dari investor, Pak. dari investor, misalnya nggak punya investor, gimana Dari cara dana kita proyek mendanai kan. proyek? Coba yang kontraktor siapa aja? Cari subkon lagi, Pak. Dari subkon lagi itu triknya kontraktor. Saiful ya. Betul. Itu salah satu triknya. Dia nggak punya uang, dia kasihin tuh ke subkon, seluruh subkon yang ngerjain gitu. Itu salah satu trik tuh kontraktor. Tapi sebetulnya nggak boleh gitu ya. Harus Anda awasi pekerjaan itu, tanggung jawabnya kan tetap di Menpon gitu ya. Tapi itu salah satunya. Oke, misalnya Anda nggak dapat subkon, dari mana pendanaannya si proyek itu? Minta DP dulu, Pak. Nah, dari proyek-proyek yang ada down payment-nya. Biasanya di proyek-proyek pemerintah ataupun swasta, baru kita kontrak itu bisa dapat DP walaupun ada jaminan yang harus kita bayarkan. DP bisa 10%, bisa 15% gitu ya. Bayangkan kalau proyek-proyek 100 miliar, Anda sudah bisa memutarkan uang itu dari DP yang Anda peroleh 15 miliar di awal gitu. Gimana strateginya 15 miliar untuk mengejar target progres proyek? Misalnya progres proyek itu nanti dibayarkan monthly progress atau tiap bulan progress payment Anda itu dibayarkan. Artinya kan Anda harus berpikir nih, progresnya tiap bulan berapa yang saya kerjakan, yang saya bisa kerjakan di lapangan sehingga nanti tiap bulan itu saya bisa dapat uang berapa. Itu kan harus Anda hitung cash flow-nya. Mana rencana cash flow bulan ini, bulan depannya seperti apa, dananya ada atau enggak, gitu ya. Apakah cukup uang dari DP tadi untuk memutar untuk mendapatkan progres tadi, gitu ya. Itu kalau progresnya
monthly progress itu memang paling aman karena tiap bulan dibayar progres Anda. Jadi si putaran dana itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau turnkey, sering tahu metode kontrak turnkey nggak? Yang terima jadi, Pak. Ya, terima jadi putar kunci. Apa maksudnya itu? Kontrak turnkey, pembayarannya turnkey. Paymentnya di akhir ketika konstruksi sudah jadi. Iya. Jadi pembayarannya itu dilakukan ketika bangunan sudah jadi. Anda bayangkan itu. Pengelolaan cash flow-nya seperti apa? Kesiapan dana yang harus diadakan berapa? Gitu ya. Sudah pasti proyek-proyek yang turnkey tadi itu pasti tingkat pendapatannya akan dia kalkulasi jauh lebih besar daripada progres-progres pembayaran yang misalnya monthly progress atau ya atau tangga termin. Biasanya orang bisa bilang tangga termin dibayar per progres 25, 50, 75, 100 itu tangga termin. Gitu ya. Beda kalau monthly progress pembayaran dilakukan setiap bulan. Saya progres Anda bulan ini 1%, ya udah dibayar 1%. Tapi kalau progres tangga termin tadi atau progress payment istilahnya gitu ya, sampai 25% proyeknya Anda mencapai progres 25% baru bisa dibayar 25%. Kan itu berat ya. Mencapai 25% itu kan butuh effort dana yang besar. Gitu. Apalagi yang proyek-proyek turnkey. Harus dapat 100% dulu baru dibayarkan. Mengejar 100% aja bingung. Gitu. Kalau proyeknya 100 miliar artinya kita harus keluarkan uang dulu di awal hampir mendekati misalnya 100 miliar atau katakan kalau HPP-nya gitu ya, HPP proyeknya itu misalnya 90%, kurang lebih biayanya adalah 90 miliar baru nanti dibayar misalnya 100 miliar. Artinya kan Anda harus mengelola dana itu pintar dari mana nih dananya. Nah, pinjam uang ke bank, kalau pinjam uang ke bank ada BEBU. Berapa keuntungan yang harus saya tentukan nih untuk agar proyek ini menguntungkan tadi MARR-nya. Jadi udah jelas ya kalau proyek-proyek yang turnkey, wah itu pasti lebih besar untungnya. Kenapa? Karena dia harus memikirkan cash flow dia, uang masuk pendanaan dari awal. Tapi kalau proyek-proyek yang ada DP-nya, gitu ya, kemudian pembayarannya tiap bulan dilakukan, saya rasa itu akan jauh lebih ringan gitu kalau kita bisa mengelola proyek dengan baik. Ada pertanyaan? Silakan. Nabila mana Nabila? Ada Nabila? Ada. Anang udah ada Anang? Nah, itu juga. Selsa mana Selsa? Oh, di chat hadir. Kok nggak ada suaranya saya? Kenapa nggak bisa bicara? Atau saya nggak bisa mendengar? Halo, suara saya terdengar nggak? Hadir Pak. Hadir. Terdengar. Anang kenapa nggak bisa bicara? Nabila mana? Nabila tadi on mic tapi nggak ada suaranya. Sudah on mic, Pak. Mungkin audionya bermasalah. Itu ya maksudnya. Jadi di prinsip ekonomi teknik gitu ya, Anda juga memahami dari kontrak pembayaran dengan kontraktor dengan klien gitu ya. Kemudian bagaimana skema pendanaannya, bagaimana kira-kira keuntungan proyek ini gitu ya. Jadi Anda sudah terbayang dari situ gitu. Kalau mau untung harus tahu dulu biaya modalnya berapa, sumber pendanaannya dari mana aja. Oh, sumber pendanaannya aman semua nih, nggak kena bunga. Kenapa? Karena dari DP, DP owner, artinya nggak kena bunga. Sehingga keuntungannya ya Anda bisa hitung lebih, harusnya bisa lebih kecil lagi gitu ya. Tapi ya tergantung ya.
bisa juga Anda letakkan besar gitu ya. Kalau proyek-proyek atau kontraktor-kontraktor yang proyeknya udah antri gitu ya, dia bisa ngasih harga tinggi karena orang udah percaya sama kualitas dia gitu. Nggak perlu dia sibuk-sibuk ikut tender, malah klien itu minta dia lagi repeat order terus gitu ya. Bahkan banyak proyek-proyek swasta pembangunan gedung, ada salah satu kontraktor swasta dia itu malah menolak proyek. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang meminta dia yang mengerjakannya, sedangkan kapasitas dia juga tidak begitu tinggi gitu. Jadi dia pilih-pilih proyek yang baik, mana proyek yang sangat menguntungkan. Bahkan dia bisa taruh untung yang sangat besar gitu ya, karena orang udah ini kan prinsip ekonomi juga ya. Kalau supply dan demand-nya itu memang sangat ekstrim ya pasti harga bisa dinaikin. Anda bayangkan gitu ya. Supply-nya tadi ada satu kontraktor sebut saja PT apa gitu ya, PT Green Construction. Green Construction tadi kapasitas dia mengerjakan proyek itu 1 tahun 5 misal. Tapi orang yang meminta demand-nya itu bisa 20 orang atau 20 klien, 20 proyek. Sedangkan kan dia bisa menerima cuma 5. Nah, itu ada hubungan supply demand itu biasanya harga bisa jadi ditinggikan. Kenapa ya? Karena orang yang minta ya banyak ya. Sedangkan dia kapasitasnya cuma bisa ngerjain 5. Pasti dia pilih mana deh yang mau bisa ngasih pembayaran paling tinggi misalnya, atau yang resiko pekerjaannya paling rendah. Kan bisa diatur. Biasanya gitu ya kalau di prinsip-prinsip ekonomi ada yang namanya supply demand. Kalau supply-nya besar, demand-nya kecil juga, wah kacau gitu. Jadi dia bisa memproduksi 100 proyek, tapi ternyata yang ada proyeknya cuma 5. Kan juga kemana nih biaya-biaya yang harus dia keluarkan untuk saya membayar tenaga kerjanya, karena nggak ada proyeknya. Jadi penting ya mengetahui supply dan demand, hubungan adanya permintaan gitu ya, adanya juga dari supply-nya berapa, permintaannya berapa gitu ya. Itu penting untuk diperhatikan dalam prinsip ekonomi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, nggak ada. Saya lanjut sebentar lagi ya. Oke. Share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Jadi setelah Anda diharapkan mengetahui konsep ekonomi, Anda juga diharapkan tahu konsep bunga gitu ya, konsep berapa tingkat pengembalian yang menarik dalam suatu investasi gitu ya. Nah, sekarang Anda mulai belajar nih alat untuk mengevaluasi alternatif-alternatif gitu ya. Mungkin ini sebagian sudah dipelajari dengan Bu Risma gitu, ada yang namanya present worth, ada annual worth, ada rate of return analysis, ada benefit cost analysis atau benefit cost ratio. Ini masih banyak gitu ya metode lain untuk menganalisis apakah alternatif-alternatif dalam investasi itu menguntungkan gitu ya. Karena kalau dalam suatu bisnis itu nggak mungkin hanya satu alternatif. Minimal dia ada 2 alternatifnya itu. Satu alternatif proyeknya, yang kedua kalau dia misalnya do nothing, misalnya nggak melakukan apa-apa, itu kan juga jadi alternatif, bisa dibandingkan. Lebih baik kita mengerjakan proyek ini atau kita nggak usah mengerjakan deh, itu bisa jadi dibandingkan. Apalagi kalau alternatifnya ada banyak. Anda membangun gedung, yang satu strukturnya baja, yang satu strukturnya beton, yang satu strukturnya komposit. Ini desainnya 3-nya macam-macam nih, biayanya beda-beda. Mana yang harus dipilih ya? Untuk menentukan pemilihan material atau pemilihan struktur material dari suatu konstruksi berdasarkan konsep ekonomi tentunya ya. Kalau berdasarkan konsep ekonomi pasti kita hitung biaya-biayanya berapa, pemeliharaannya gimana. Artinya tadi kita harus mempelajari yang namanya life cycle cost gitu yang Anda sebut minggu lalu kalau nggak salah gitu ya. Life cycle cost kan beda-beda. Perawatan struktur beton dengan perawatan struktur baja dengan perawatan struktur komposit pasti beda perlakuannya gitu.
pasti beda juga durasi pemeliharaannya, durasi perawatan. Jadi kalau kita ingin menganalisis alternatif-alternatif bisa dalam rancangan, dalam pengambilan keputusan, atau dalam pelaksanaan ada beberapa alternatif yang Anda akan hitung, Anda bisa pakai metode ini gitu ya. Present worth analysis, present worth atau NPV atau present value itu sama ya. Ini nilai sekarang. Kalau annual worth analysis adalah menganalisis menggunakan biaya tahunan. Kalau rate of return analysis ini jelas tadi ya, tingkat pengembalian analisisnya gimana. Rate of return analisisnya gimana. Rate of investmentnya berapa, persentase keuntungan ini sebenarnya berapa sih dibandingkan dengan MIRR. Kemudian yang terakhir yang akan kita belajar adalah benefit cost analysis atau benefit cost ratio atau BCR gitu. Jadi kalau saya cerita di sini, ini kadang orang sebut juga NPV, net present value, atau present value atau present worth gitu ya. Yang penting nilai sekarang lah intinya itu. Kalau ini kadang-kadang orang sebut juga IRR, internal rate of return, atau ada yang bilang tadi rate of investment. Ini kadang-kadang orang sebutnya BCR. Ini benefit cost ratio. Kalau ini internal rate of return. Oh, return. Ini biasanya nilainya RP rupiah gitu. Ini juga berapa rupiah. Kalau ini persentase, kalau ini nggak ada perbandingan, ini nggak ada satuan. Gitu. Karena benefitnya misalnya rupiah dibandingin rupiah juga costnya ini harus lebih besar dari misalnya. Jadi kalau BCR nggak ada satuannya dia. Karena perbandingan rupiah udah rupiah ada dicoret, jadi nggak ada satuan. Nggak ada satuan. Oke, jadi ini yang akan kita bahas sekilas, walaupun Anda sudah pernah diberi gitu ya. Nah, net present value, present worth, NPV, analisis nilai sekarang adalah suatu cara membandingkan dan memilih alternatif yang terbaik berdasarkan harga nilai sekarang. Semua bentuk pengeluaran dihitung dan pemasukan, semua pengeluaran dan pemasukan dihitung gitu ya dan diprediksi yang munculnya di masa depan berapa. Kemudian dihitung berdasarkan nilai saat ini kuncinya nih. Jadi ya seperti ngitung kemarin ya, present value. Oke, semua alternatif proyek diusulkan harus dibuat dalam jangka waktu yang sama. Jadi jangan membandingkan dua alternatif, yang satu usianya 5 tahun, yang satu 10 tahun dibandingkan gitu. Bisa, harus disamakan. Kalau kita mau membandingkan ya sama-sama dong. Usianya harusnya sama. Kemudian hitung present worth pada nilai MIRR. Artinya apa? Artinya bunganya itu adalah pada bunga MIRR. Jadi ketika Anda menghitung present worth, memasukkan tingkat suku bunganya itu adalah MIRR yang ingin Anda dapatkan. Kemudian, jika present worth lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai MIRR yang diminta terpenuhi sehingga alternatif merupakan memenuhi syarat. Ya, jadi biasanya ini NPV ini dianggap layak kalau biasanya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nilai NPV-nya Rp 500.000, ini layak, ini oke. Kalau nilai NPV-nya minus 500.000, artinya tidak layak, kita tidak oke, gitu ya. Nah ini ada contoh-contoh nih.
Kalau Anda diberi dua alternatif, ada nilai present worth 1, present worth 2. Kalau yang present worth 1 minus 1.500, present worth 2 minus 500, kedua-duanya sama-sama rugi ini sebetulnya. Tapi Anda tetap harus disuruh pilih yang mana ya, pilih yang ruginya sedikit gitu ya. Yang ini. Alternatif kedua. Kalau ada present worth yang satu minus, yang satu plus, ini udah jelas ya. Yang ini. Oh, kalau ini ada plus, ada minus, ini jelas. Ini pilih yang ini. Kalau ini sama-sama untung, alternatif satu, tapi untungnya lebih besar, ya jelas pilih yang ini standar gitu ya. Yang penting nilai present worth itu yang namanya untung itu atau yang layak ya, biasanya disebut lebih besar dari 0. Berapa lebih besarnya? Terserah. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Jadi intinya kalau menghitung menggunakan NPV atau present worth analysis atau net present value gitu ya, yaitu hanya menghitung semua biaya-biaya itu kemudian dihitung berapa sih kalau kita terima hari ini. Jadi walaupun nanti biaya pemeliharaan 20 tahun yang akan datang, coba Anda present value kan biaya itu. Oh, ada nilai sisa yang kita terima di masa depan. Nilai sisa. Apa itu nilai sisa? Minggu lalu udah pernah dibahas. Ada yang masih ingat? Salvage value, remaining service life, nilai sisa gitu ya. Nilai sisa itu dari suatu investasi gitu ya. Kalau saya contohkan mungkin Anda masih ingat, kalau Anda beli motor atau beli mobil, belinya 100 juta, kalau motor keren ya 100 juta, Anda jual 3 tahun yang akan datang, nggak mungkin juga dijual bisa 100 juta gitu. Biasanya akan turun, oh tinggal 80 juta. Kecuali misalnya yang collecting apa namanya, item yang dikoleksi gitu ya, biasanya itu ya beda penilaian karena bisa jadi barang-barang yang dikoleksi itu bisa jadi lebih mahal. Itu ya. Jadi kalau salvage value Anda tadi beli motor 100 juta, kemudian dijual 5 tahun kemudian harganya jadi 50 juta, nilai sisanya adalah 50 juta. 50 juta itu kan diterima 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau Anda menghitung NPV, si uang yang 5 tahun yang akan datang itu Anda ekivalensikan ke present value. Ada rumusnya ya. Anda sudah tahu itu faktornya berapa. Nah, saya minta Anda menghitung ini deh. Halo? Terlihat soalnya ini? Terlihat. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Lakukan analisis nilai sekarang pada biaya mesin yang memiliki umur layan yang sama. Biaya diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Jika MARR 10%, tentukan alternatif mana yang terbaik. Jadi Anda diminta membandingkan ketiga alternatif ini. Anda tahu MARR-nya 10%, Anda tahu biaya-biayanya berapa, gitu. Anda diminta menghitung nilai sekarang pakai present value. Ya, silakan dikerjakan. Sampai 9.45 ya. Nanti saya akan cek di jam 9.45.
Ada yang sudah selesai? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Berapa jawabannya? Kalau yang saya dapat lebih baik yang pertama, Pak. Berapa nilainya? Itu minus 5.787,5. Kedua? Yang kedua minus 5.936,2. Dan yang ketiga minus 6.127,4. Oke. Oke, ada yang bisa. Jadi nanti yang nggak ngerti nanti bisa di-share jawabannya Raffi ya. Jawabannya Raffi betul. Yes. Udah muncul belum share screen saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ini ya. Jadi betul tadi jawabannya. Jadi kalau menghitungnya kurang lebih, ini saya nggak masukin rumus detailnya, ini hanya pakai kode-kodenya aja gitu ya. Mesin elektrik ini kan biaya awal 2.500 gitu ya, nggak pakai bunga, nggak pakai juga umur layarnya, nggak dihitung karena ini kan nilai sekarang sudah ya. Ini nggak kita pakai faktor apapun ini yang di awal ini karena ini nilai sekarang. Kemudian yang 900 ini kan biaya anual. Kita mencari present dari anual gitu ya. Yang ini semua pakai P per A gitu ya. A-nya, P-nya berapa ditanyanya, A-nya adalah ini gitu ya, anualnya. Kemudian MARR ini 10%, umur lainnya 5. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa itu kan future yang ditanya present. Jadi 200 ini adalah pakai rumus present terhadap future. Jadi ini hasilnya seperti ini. Alternatif yang terbaik yaitu yang memiliki present worth yang terkecil karena ini minus semua ya. Nggak mungkin kita pilih yang terlalu paling besar minusnya. Oke, kita lanjut. Yang pos tahunan ini mirip lah dengan yang tadi ya. Kemudian ini MARR. Ini ada contoh juga tapi ini jawabannya udah di sini. Nanti Anda bisa pelajari gitu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini juga. Ini sudah pernah saya berikan belum soal ini? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti ini saya masukkan ke tugas hari ini gitu ya. Kumpulkan ya 1 jam gitu, nanti dikumpulkan jam di akhir mata kuliah jam 10.40. Udah hitung berapa jawabannya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah BCR. Gitu. BCR itu adalah metode perbandingan biaya dan manfaat, benefit cost ratio, manfaat biaya perbandingan, gitu ya, perbandingan biaya manfaat. Jadi secara sederhana dapat menyatakan bahwa metode ini adalah perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Ya. Berapa pemasukannya, berapa benefitnya, berapa cost-nya, berapa pengeluaran. Kemudian dalam menghitung BCR itu menggunakan nilai sekarang. Jadi Anda harus menghitung present value dari setiap item yang dihitung. Itu baru dibandingkan. Nah, nanti intinya adalah benefit cost ratio lebih kecil dari 1 itu biasanya proyeknya rugi. Tapi kalau benefit cost ratio lebih besar atau sama dengan 1 nanti hasilnya itu proyeknya layak atau untung. Ya, itu jadi prinsipnya sama gitu ya. Kita menghitung dulu present value dari setiap itemnya tadi, biaya sekarangnya berapa, nilai sekarangnya, nilai operasionalnya, nilai sisanya, nilai pendapatannya gitu ya. Anda present value kan, kemudian Anda bandingkan mana komponen-komponen yang masuk ke benefit, mana komponen yang masuk ke cost, nanti Anda bandingkan benefit dibanding cost-nya berapa gitu ya. Kalau dia lebih kecil dari 1, biasanya nggak layak. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 1, itu disebut layak. Gitu ya. Nah, benefit ini kadang-kadang bukan hanya dana, itu agak sulit. Kalau
Kalau dana mungkin udah gampang menghitungnya. Kenapa disebut benefit? Kadang-kadang si benefit ini bukan hanya dana, gitu ya. Misalnya contohnya manfaat yang diperoleh oleh masyarakat tadi. Masyarakat tadi apa? Misalnya akibat membangun rumah susun, artinya uang kontrakan yang dikeluarkan oleh TNI ya, kemarin pernah ada contohnya, itu lebih rendah dia mengeluarkan biaya kontrakan dibanding dia mengontrak di bangunan umum atau ke apartemen. Lebih murah dia membayar biaya bulanan di rusun misalnya yang dibangun pemerintah. Artinya pemerintah itu memberikan benefit terhadap masyarakat tadi. Berupa apa benefitnya? Berupa pengurangan biaya hidup si rakyat tadi. Kalau tadi biasanya dia harus mengeluarkan uang 2 juta gitu per bulan untuk biaya kontrakan, karena dia pakai rusun dari pemerintah, dia cuma bayar biaya bulanan saja, misalnya hanya 200.000. Itu kan jauh selisih. Selisihnya itu adalah penghematan yang diperoleh oleh rakyat tadi. Walaupun uangnya itu tidak diperoleh langsung oleh owner atau oleh kontraktor atau oleh investor. Ya. Sampai sini saya rasa yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ada yang ditanyakan? Halo? Iya, saya belum ada, Pak. Oke ya, itu ya. Kalau tugas besarnya progres sudah ada yang dikumpulkan, nanti saya cek dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas besar juga boleh, gitu silakan. Nisa ada, masih ada Nisa. Halo, Nisa masih ada? Nisa tadi izin ke toilet. Kenapa? Nisa tadi izin ke toilet, Pak. Yang nggak hadir siapa ini satu orang? Rafi, yang nggak hadir siapa ini? Mohon izin Pak, untuk yang nggak hadir, Yuda Pak. Kemana? Belum Belum tahu. ada keterangan sih Pak, tadi udah sempat di chat tapi belum balas. Oke. Yang telat satu orang siapa? Tadi Yang tadi pagi nggak ikut foto bersama siapa? kalau Saya, dari Pak. Oh, telat. Iya, Pak. Sugiartono. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan gitu ya. Kuliah hari ini tetap ada kuis yang tadi menghitung IRR dikumpulkan jam 10.40 di Google Classroom ya, silakan cek. Berarti yang nggak hadir hanya Yuda saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Banyak Pak, sehat selalu. Makasih banyak Pak.